Di jalannya licin ini, licin berlumut sampai di ujung jalan, sampai ngos-ngosan ini. Sampai di ujung aspal ini. Suasana hutan Saragodung. Perdi. Sudah sampai di masih separuh perjalanan menuju puncak, karena jalannya sudah tidak bersemen lagi. Ada apa ini? Salam. Apa ini? Nah, ini sudut kemiringan jalannya bisa dilihat dari orang yang berdiri. Betapa kalau jalurnya ini menantang adrenalin. Oh, Perdi sudah sampai di gerbang. Keadaan sekarang sedang gerimis. Tidak baik untuk yang kurang sehat. Masih kuat lagi? Udah oyong kayaknya ini. Oke, anak Matauli. Jangan kalah. Kalau jalannya lebih enak kayak gini daripada jalan apa tadi. Karena ini random dia apanya. Oh, tekstur jalannya. Kalau yang tadi flat, dia jadi capek dia. Nah, ini kondisi tumbuh-tumbuhan yang ada di hutannya Saragodung. Sayang sekali. Sudah banyak bebatuan. Untuk selanjutnya jalur ini bisa untuk diperpanjang lagi untuk jalan pendakian. Sarannya lebih dibuat jalur bertangga biar tidak licin bagi traveler atau pendaki. Sarannya lebih bagus dibuat jalur bertangga ketimbang jalur rabat beton, karena berpotensi jalurnya licin. Ada baiknya dibuat jalur di setiap jalur yang berpotensi ya. Sini cocok dibuat lokasi pos, berupa pos setiap pendakian dibuat jalur. Dan sebetulnya ini pun sudah bagus juga dibuat, tanpa dibangun pun sudah bagus, karena ini treknya bagus untuk orang-orang petualang yang treknya ekstrim. Tidak dibangun pun tidak apa-apa, karena kondisinya tidak licin. Hanya saja kita harus ekstra hati-hati untuk melaluinya, karena berupa batu-batu tajam. Jadi untuk pendaki-pendaki yang untuk pemula, ini baiknya harus hati-hati.
Jangan terlalu dipaksakan untuk mendaki, harus ekstra. Ya, harus ekstra hati-hati, men. Tidak bisa dipandang remeh jalurnya ini. Kalau tidak kuat nanjak, tidak boleh dipaksakan, karena jantung bekerja lebih maksimal sehingga darah mengalir dengan deras. Karena ini belum dikelola semaksimal mungkin, baik itu masyarakat ataupun dinas terkait, ada baiknya ini disinergikan, karena ini merupakan salah satu tempat destinasi yang menggiurkan bagi petualang-petualang atau travel yang suka di alam tertentu. Dari sini ada baiknya dibangun juga berupa spot atau pos peristirahatan bagi pengunjung. Dari jalur yang sudah dilalui tadi ada banyak spot-spot untuk dibangun berupa pos atau checkpoint untuk bagi pengunjung yang ingin beristirahat sejenak untuk melakukan peregangan otot agar tidak dipaksakan. Sedikit lagi kita menuju puncak. Kita sudah berada di gerbang puncak ini, sehingga lelah yang kita lewati tadi akan buyar seketika melihat alam sekitar di puncak. Yang tadinya kita memasuki gerbang masuk itu berada di desa Garoga, Saragodung, Sipirok. Itu dari jalur masuk, sehingga kita bisa sampai ke puncak. Untuk informasi bagi yang ingin berkunjung, itu lokasi parkir baik kereta ataupun kendaraan itu bisa. Nah, ini ada tanda berupa pos X independen, bisa dititip berupa kendaraan di desa tersebut, yaitu desa Garoga yang dikelola oleh pemuda setempat, sehingga pengunjung merasa nyaman dan aman. Ada baiknya kalau yang ingin mendapatkan suasana pagi, yang menginginkan suasana embun seperti yang di Bromo atau sunset yang akan menjelang, itu ada baiknya berangkatnya lebih awal atau sekitar jam 3 lah sebelum subuh. Nah, utamakan subuhnya sudah ada di atas, sehingga para pengunjung dapat menyaksikan indahnya pagi hari. Nah, ini bersama anak Matauli ini sedang melaksanakan touring. Nah, ini berupa bebatuan yang tinggi menjulang.
Nah, ini salah satu warga setempat menjadi pemandu. Ya. Perkenalkan, ini Ferdi Siregar, warga setempat, sedang memandu pengunjung. Nah, di sini juga lokasinya bagus untuk dibangun berupa test point atau berupa pos ya, pos peristirahatan. Jadi ada banyak titik untuk para pengunjung untuk beristirahat sejenak. Yang tadi adrenalinnya terpacu, ya bisa dikendorkan sedikit, berbagi untuk hanya saja di sini pengelolaannya masih natural ya, belum terjamah secara masih 20% lah dikatakan, karena jalurnya ini baru dibuka oleh pihak terkait. Namun ini masih dikelola secara lokal, belum mencakup dinas terkait, sehingga harapannya nanti ke depan dinas terkait bisa ikut serta untuk mengembangkannya dari berbagai aspek. Gerbang, nah ini bisa dapat dirasakan angin yang berderu. Betapa sejuknya udara yang berada di gerbang. Ini sudah kita memasuki gerbang. Sebentar lagi kita sudah berada di puncak. Bisa dilihat suasananya sudah di sini jalurnya sangat licin karena dia sudah berupa tanah, bukan lagi bebatuan, sehingga jalurnya boleh dikatakan licin sekali untuk dilewati. Sini juga bagus dibuat pos peristirahatan bagi pengunjung. Sudah berada kita di gerbang, sama sekali tidak ada lagi jalur yang berupa ekstrim. Nah, di posisi kanan ini baru menuju puncak. Ada dua puncak di sini, yang kanan sama yang kiri. Kiri dan kanan itu sama bagusnya. Jadi dapat kita simpulkan mana yang kita lalui boleh. Alhamdulillah kita sudah berada di puncak sama sekali. Sebentar lagi kita akan berada di puncak view yang tertinggi di Bukit Saragodung, Desa Garoga, Sipirok. Nantinya para pengunjung yang ingin mencoba adrenalin ya, adrenalinnya untuk dipacu, boleh. Nah, ini suasana hutan yang ada di puncak. Kita sudah berada di puncak sama sekali. Oke, kami informasikan dari jalur gerbang itu masih ada lagi beberapa meter, ya sekitar kalau dihitung ada sekitar 100 meter lagi menuju puncak. Bisa didengarkan suasana satwa yang ada di puncak ini berupa suara yang alami. Bisa kita dengarkan di tengah-tengah hutan, suara burung, suara angin, bahkan suara napas yang serengah-engah saat mendaki. Oke, kita tunggu-tunggu saatnya kita akan berada di puncak.
Oke, sebentar lagi. Di sini sebelum kami juga ada pengunjung-pengunjung lain yang sudah berada di tempat lokasi. Sudah berada di puncak. Jam berapa dari bawah, Pak? Baru jam 7 tadi. Iya. Ya, kalau dari udah berapa hari? Malam lah. Oh iya, ya. Ini. Ya, syukurlah kalian udah sampai di sini ya. Dari mana orang Pak? Si Limpuan ya kalau kami. Lokalnya. Oh. Batuna 2. Inilah suasana pagi. Berapa orang, Pak? Cuma kami 3 aja. Tadi subuh pas. Oke, kita sudah berada di puncak sama. Jam menunjukkan jam berapa? Nah, bagi pengunjung yang lain sudah berada sebelumnya, 1 hari sebelumnya sudah berada di puncak. Nah, berminat camping boleh. Nah, ini suasana masih diselimuti oleh kabut awan ya. Sehingga kita tidak bisa melihat view-nya secara langsung.